Selamat datang. Di depan saya ada Suunto Vertical 2 dan saya akan membahas proses unboxing serta melihat sekilas jam tangan ini. Jadi versi yang ada di depan saya sekarang adalah all black. Sebagai referensi tambahan ada beberapa varian yang sangat berbeda dari perangkat ini. Jadi kita punya varian all black yang elegan dan juga varian Arctic Grey yang menawan. Ada Canyon dan juga Pine Green. Jadi semua ini adalah versi stainless steel. Lalu ada juga versi titanium yang harganya lebih mahal, yaitu titanium black. Dan juga titanium sage yang warnanya agak kehijauan. Perbedaannya sekitar $100 lebih mahal untuk versi titanium dari perangkat ini. Nah, yang ini jelas akan jadi yang paling murah karena ini adalah Holt block. Artinya stainless steel. Baiklah, mari kita buka saja. Dan kita lihat isinya. Jadi kita dapat kotaknya. Kita juga dapat semacam kata-kata motivasi kecil atau apalah itu. Petualangan dimulai di sini, bla bla bla. Maksud saya pengeluaran dimulai di sini. Baiklah, mari kita buka saja. Sekarang di dalamnya kita dapat kabel pengisi daya. Ini magnetik dengan kabel Type-C yang dikepang, cukup bagus dan ada bagian berbahan felt juga. Saya akan menambah pencahayaan di sini supaya kalian bisa melihatnya. Jadi ini seperti kain di sini, cukup enak disentuh. Sekarang dalam hal menahan perangkat Anda di tempatnya, jelas itu tidak akan benar-benar berhasil dibandingkan dengan sesuatu seperti permukaan karet. Pokoknya di sini tidak ada yang lain kalau Anda benar-benar bisa melihat menembus kegelapan itu. Nah, sekarang kita punya beberapa dokumennya. Aku bahkan tak akan repot-repot mengeluarkannya. Lalu di sini kita punya jam tangan. Dan itu adalah jam tangan yang tebal. Ada bobotnya. Sekarang saya tidak tahu apakah saya dapat membootnya tanpa kabel. Kita lihat sebentar lagi. Mungkin yang ini. Oh, itu dia sedang melakukan booting. Di sini kita punya beberapa hal untuk memulai, jadi panduan awal, beberapa manual, dan itu saja. Dan talinya sendiri. Jadi ini dia. Jadi mari kita klip itu secara otomatis sehingga kita dapat melihat seperti apa tampilannya. Ayo, nah, please. Hah? Oh, begitulah. Membawaku sejenak untuk bermain-main. Ayo, di mana? Oh, tidak. Oke, taruh di sana. Sekarang Anda dapat melihat tampilan yang besar. Jadi itu tampilan yang cukup substansial di sini. Seandainya saya membukanya di suatu tempat dan saya kehilangannya, besar. Jadi layar AMOLED 1,5 inci. Meninjau beberapa fitur di sini dengan sangat cepat, kami memiliki peta offline gratis di sini dengan navigasi yang ditingkatkan, daya tahan baterai hingga 65 jam, dan 115 plus mode olahraga. Lampu LED bawaan yang ada di sini, dan sensor detak jantung yang telah ditingkatkan. Sekarang, dalam hal baterai, kita punya beberapa mode berbeda di sini yang bisa saya pilih, dan di situs web Suunto sendiri, mereka mengiklankan dua hal berbeda. Jadi kita punya hingga 65 hari, dengan saya rasa mode normal mungkin cara terbaik untuk mendeskripsikannya. Dan pelacakan GPS yang paling akurat, tapi Anda juga bisa mendapatkan hingga 250 jam daya tahan baterai dengan pada dasarnya mengaktifkan mode perjalanan seperti daya tahan baterai. Saya pada dasarnya menerjemahkan ini dari bahasa Polandia, jadi mohon maklum. Jadi ya ini pada dasarnya seperti mode perjalanan dan itu akan menghemat baterai sebanyak mungkin. Itu juga mengurangi akurasi pelacakan GPS dan mematikan pemantauan detak jantung.
Jadi yang Anda dapatkan terutama adalah GPS yang kurang akurat dan daya tahan baterai paling tinggi. Namun, 250 jam tetap merupakan daya tahan baterai yang sangat besar. Sekarang untuk penggunaan sehari-hari, Anda bisa mendapatkan daya tahan baterai hingga sekitar 20 hari. Jadi yang mereka sebut adalah jadi kita memiliki pemantauan detak jantung harian. Jadi pada dasarnya, apapun yang mereka miliki seperti mode standar akan memberi Anda sekitar 20 hari daya tahan baterai. Sekarang kita juga bisa mendapatkan hingga 30 hari dengan mematikan beberapa fitur tersebut. Jadi intinya, untuk sebuah perangkat yang memiliki peta offline bawaan dengan pelacakan GPS, ini adalah daya tahan baterai yang cukup tangguh untuk sebuah perangkat. Namun, perangkat ini tidak akan menjalankan sistem seperti Wear OS atau semacamnya, jadi Anda tidak akan memiliki akses ke aplikasi tambahan yang bisa Anda dapatkan dari Play Store seperti pada misalnya jam tangan biasa seperti yang saya miliki di sini, atau jam tangan pintar biasa. Ini bukan jam tangan biasa. Jadi yang baru saja saya tunjukkan adalah Galaxy Watch 7 kalau tidak salah. Dan jelas jam ini punya akses ke Play Store sehingga saya bisa mengunduh aplikasi dan mendapatkan lebih banyak fungsi. Tapi saya harus mengisi daya benda ini setiap hari. Sedangkan yang ini cukup diisi daya hampir sebulan sekali. Jadi memang ada sedikit kompromi di sini. Sekarang kompromi lain adalah soal harga. Perangkat ini harganya tidak murah. Saya mendapatkannya dengan harga sekitar, ya sebenarnya bekas, tapi saya membelinya bekas hampir saat baru dirilis, seharga sekitar $125. Nah, yang ini di sisi lain harganya sedikit lebih mahal. Harganya 2.600 zloty Polandia, yang setara dengan, saya yakin itu seperti $700. Coba saya periksa sebentar. 611 euro. Sedangkan bagaimana dengan itu? Dolar Amerika Serikat, $712. Sekarang, itu tentu saja sudah termasuk pajak, tapi itu adalah harga yang cukup mahal untuk sebuah jam tangan pintar yang tidak memiliki akses ke fitur tambahan apapun, seperti dari toko aplikasi dan semacamnya. Jadi ini adalah jam tangan yang sangat spesifik untuk kelompok orang yang juga sangat spesifik, yaitu mereka yang menginginkan daya tahan baterai yang baik dengan pelacakan GPS secara khusus, dan mungkin juga senter di bawah jam tangan jika misalnya Anda kesulitan membawa senter sungguhan. Jadi, dengan fitur yang ditawarkan jam tangan ini, ia memiliki layar besar yang bagus di sini, tapi seperti yang saya bilang, harganya memang cukup tinggi untuk itu. Jadi itu saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.